Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Mata kuliah pengantar aplikasi komputer bisnis. Dosen pengampu Bapak Subhan SEMKOM. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Erni Setiawati dengan NPM 02272211012. Fiona Umaya dengan NPM 02272211013 dan Karissa Arianto dengan NPM 02272211015. Baik, pada video kali ini kami akan membahas beberapa soal tentang future value. Nah, pada soal yang pertama di sini, seorang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya pensiun selama 25 tahun mendatang. Jika ia menabung sebesar 25 juta setiap tahun dengan tingkat bunga tahunan 6%, berapa jumlah uang yang akan ia miliki pada akhir 25 tahun? Nah, jadi pada soal pertama di sini kita akan mencari future value-nya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada rumus untuk menghitung future value secara manual. Tapi di sini saya akan menyelesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi di sini rumusnya yaitu FV atau future value atau nilai masa depan, kemudian PMT atau payment ini adalah pembayaran, kemudian R ini adalah tingkat bunganya, kemudian N ini adalah jangka waktunya. Nah, di sini diketahui PMT-nya yaitu sebesar 5 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya yaitu 6%. Kemudian N-nya atau jangka waktunya yaitu 25 tahun. Kemudian yang ditanya di sini adalah future value-nya. Nah, di sini kita menggunakan formula FV, buka kurung, masukkan rate-nya atau bunganya, yaitu 6%, diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N-nya atau tahunnya, yaitu 25 tahun, diikuti dengan tanda titik koma, kemudian jangan lupa beri tanda minus agar hasilnya positif, kemudian masukkan 5 juta. Nah, untuk present value dan tipe di sini kita kosongkan karena dalam kasus ini kita tidak memasukkan nilai awal investasi dan tipe pembayaran. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita rubah, teman-teman pilih di sini, kemudian pilih general, kemudian tanda koma di sini. Nah, hasilnya yaitu 274.322.559. Nah, sekarang kita coba buatkan dalam bentuk tabelnya. Misalkan di sini tahun. Nah, di sini tahunnya ada 25 tahun. Nah, sekarang saya kecilkan dulu. Ada 25 tahun. Kita copy sampai ke bawah. Nah, kemudian teman-teman pilih di sini, kemudian teman-teman pilih fill series. Oke, sudah 25 periode. Kemudian cash flow-nya atau payment yaitu sebesar 5 juta. Kemudian kita copy. Kemudian tingkat bunganya yaitu 6%. 6%. Kita copy supaya lebih cepat. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu future value-nya. Nah, untuk menghitung future value-nya, teman-teman perhatikan caranya. Nah, pada periode yang pertama di sini kita kosongkan. Nah, untuk periode yang kedua di sini kita menggunakan formula sama dengan, kemudian teman-teman masukkan cash flow-nya pada periode yang pertama, kemudian dikali, buka kurung, 1 ditambah dengan tingkat bunganya pada periode yang kedua, yaitu sebesar 6%, tutup kurung, kemudian ditambah. Nah, ditambah dengan cash flow-nya pada periode yang kedua. Di sini, kemudian kita enter.
Nah, didapatkan hasilnya yaitu Rp10.300.000. Nah, di sini teman-teman jangan langsung copy ke bawah seperti ini karena hasilnya akan sama semua. Jadi, caranya teman-teman hitung lagi untuk periode yang ketiga sama dengan, nah, kemudian teman-teman masukkan nilai future value pada periode yang ketiga yang ini, kemudian dikali, buka kurung 1 ditambah dengan tingkat bunganya pada periode yang ketiga sebesar 6%, kemudian tutup kurung ditambah dengan cash flow-nya pada periode yang ketiga yaitu 5 juta, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman silakan langsung copy ke bawah seperti ini. Nah, jadi hasilnya yaitu Rp274.322.559 sekian. Jadi hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama. Nah, di sini saya akan buatkan tabelnya agar lebih rapi. Kita blok seperti ini, kemudian teman-teman pilih di sini, kemudian teman-teman pilih all borders. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, soal yang kedua di sini, seorang investor ingin menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada awal tahun ini. Jika ia berharap mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahun, berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Nah, jadi di sini sudah diketahui present value-nya yaitu sebesar 10 juta, kemudian tingkat bunganya yaitu 10% dan jangka waktunya yaitu 5 tahun. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya untuk nomor 2. Di sini diketahui present value sebesar 10 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya yaitu 10%. Kemudian N-nya atau jangka waktunya yaitu 5 tahun. Kemudian yang ditanya di sini adalah future value-nya. Nah, di sini kita masih menggunakan formula future value, sehingga FV, buka kurung, kemudian masukkan bunganya yaitu 10%, diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian N-nya yaitu 5 tahun, diikuti dengan tanda titik koma. Untuk PMT-nya di sini kita kosongkan karena yang diketahui di sini adalah present value-nya, bukan PMT-nya. Jadi teman-teman masukkan tanda titik koma lagi dan jangan lupa berikan tanda minus. Kemudian masukkan present value-nya yaitu 10 juta, tutup kurung, kita enter. Nah, kemudian di sini teman-teman klik di sini, pilih general, tanda koma di sini. Nah, hasilnya yaitu 16.105.100 sekian. Nah, di sini soalnya berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun. Nah, jadi di sini kita akan mencari imbal hasilnya. Nah, jadi imbal hasil ini adalah keuntungan berupa bunga atau dividen dari sebuah investasi yang diterima oleh seseorang yang berinvestasi. Jadi caranya kita akan mengurangkan future value dengan present value. Jadi nilai masa depan dikurangi dengan nilai masa sekarang. Jadi sama dengan, kemudian masukkan future value-nya, dikurangi dengan present value-nya, dan kita enter. Nah, jadi hasilnya yaitu 6.105.100 sekian. Oke, ini untuk penyelesaian soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 3 di sini, seorang pemilik usaha ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus ia investasikan untuk mencapai tujuan finansialnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan 200 juta pada akhir periode tersebut, dan tingkat bunga yang diharapkan adalah 8%, berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah PMT-nya atau pembayarannya. Nah, langsung saja untuk penyelesaian yang nomor 3 di sini diketahui future value-nya atau nilai masa depannya yaitu 200 juta. Kemudian tingkat bunganya atau discount rate-nya yaitu sebesar 8%. Kemudian jangka waktunya
yaitu 10 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa pembayarannya atau PMT-nya. Nah, sehingga di sini kita akan menghitung dengan menggunakan formula PMT, buka kurung, kemudian masukkan rate-nya atau bunganya 8%, diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N-nya atau jangka waktunya yaitu 10 tahun, diikuti dengan tanda titik koma. Nah, kemudian untuk present value-nya di sini kita kosongkan karena yang diketahui di sini adalah future value-nya. Jadi berikan tanda titik koma lagi, kemudian masukkan future value-nya yaitu 200 juta. Nah, sebelum memasukkan future value-nya jangan lupa berikan tanda minus agar hasilnya positif. Kemudian masukkan future value-nya yaitu 200 juta. Tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita rubah, kemudian pilih general, klik di sini. Nah, jadi hasilnya yaitu 13.805.897 sekian. Nah, sekarang kita substitusikan apakah PMT ini untuk di masa depannya itu benar 200 atau tidak. Nah, caranya di sini kita akan menggunakan formula FV, buka kurung, masukkan rate-nya atau bunganya yaitu 8%, diikuti dengan tanda titik koma, kemudian tahunnya yaitu 10 tahun, diikuti dengan tanda titik koma, kemudian PMT-nya kita masukkan. Nah, sebelum masukkan PMT jangan lupa berikan tanda minus agar hasilnya positif, kemudian masukkan PMT-nya, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita ubah dulu dolarnya, teman-teman klik general, kemudian klik di sini. Nah, hasilnya yaitu 200 juta. Jadi nilainya sama dengan nilai di masa depan, yaitu sebesar 200 juta. Kemudian next untuk soal yang berikutnya. Soal yang keempat di sini, seorang nasabah ingin mengetahui berapa nilai masa depan dari deposito yang akan ia buka pada awal tahun ini. Jika ia menyetor sebesar 50 juta dan tingkat bunga deposito sebesar 5%, berapa nilai masa depan deposito tersebut setelah 10 tahun? Nah, diketahui present value sebesar 50 juta, kemudian tingkat bunganya atau R-nya yaitu sebesar 5%, kemudian jangka waktunya atau N-nya yaitu 10 tahun. Nah, kemudian yang ditanya yaitu future value-nya. Nah, di sini kita menggunakan formula FV, buka kurung, kemudian masukkan rate-nya yaitu sebesar 5%, diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N-nya 10 tahun diikuti dengan tanda titik koma, kemudian PMT-nya di sini kita kosongkan dan berikan tanda titik koma lagi. Jangan lupa berikan tanda minus agar hasilnya positif, kemudian masukkan present value-nya. Tutup kurung, kita enter. Nah, sekarang kita rubah, klik general, kemudian tanda koma. Nah, hasilnya yang didapatkan yaitu 81.444.731 sekian. Nah, sekarang kita buatkan dalam bentuk tabel anuitasnya, misalnya di sini tahun, cash flow, kemudian diskontonya atau tingkat bunganya, kemudian yang terakhir yaitu future value-nya. Nah, untuk tahunnya di sini ada 10 tahun. Sekarang kita buat 10 tahun ke bawah. Sekarang kita copy. Nah, kemudian teman-teman klik tanda tambah, kemudian pilih fill series. Untuk cash flow-nya di sini sebesar 50 juta. Kemudian kita copy, tarik ke bawah seperti ini. Kemudian tingkat bunganya yaitu 5%. Kita copy supaya lebih cepat. Kemudian di sini future value-nya kita menggunakan formula FV, buka kurung, masukkan bunganya yaitu 5%, diikuti dengan tanda titik koma.
Kemudian tahunnya di sini masih di periode yang pertama, diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian PMT-nya di sini kita kosongkan, berikan tanda titik koma lagi. Kemudian masukkan cash flow-nya, jangan lupa berikan tanda minus agar hasilnya positif. Tutup kurung, kita enter. Nah, di sini dirubah dulu, klik general, kemudian tanda koma. Nah, sekarang kita copy ke bawah, seperti ini. Nah, didapatkan hasilnya yaitu sebesar 81.444.731 sekian. Nah, jadi hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama. Next, untuk soal yang berikutnya. Kemudian untuk soal yang terakhir di sini, seorang mahasiswa ingin menghitung berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah ia menabung sebesar 2 juta per tahun selama 4 tahun, dengan tingkat bunga 7% per tahun. Berapa nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tersebut pada akhir periode 4 tahun? Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai masa depannya atau future value-nya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada rumus untuk menghitung future value secara manual. Nah, tetapi di sini saya akan menyelesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini rumusnya FV atau future value atau nilai masa depan, kemudian PMT ini adalah payment atau pembayaran, kemudian R ini adalah tingkat bunganya atau discount rate-nya, kemudian N ini adalah jangka waktunya. Nah, jadi di sini yang diketahui PMT-nya yaitu sebesar 2 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya yaitu 7%. Kemudian jangka waktunya yaitu 4 tahun. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah future value-nya. Nah, di sini kita menggunakan formula future value. Buka kurung, nah kemudian rate-nya atau bunganya sebesar 7% diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N atau jangka waktunya yaitu 4 tahun diikuti dengan tanda titik koma. Nah, sebelum memasukkan PMT jangan lupa diberi tanda minus agar hasilnya positif. Kemudian masukkan PMT-nya sebesar 2 juta. Nah, kemudian untuk present value dan tipe di sini kita kosongkan karena dalam kasus ini kita tidak memasukkan nilai awal investasi dan tipe pembayaran. Jadi kita langsung enter saja. Nah, ini kita rubah dulu dolarnya. Oke, nah didapatkan hasilnya yaitu 8.879.886 sekian. Nah, kalau teman-teman ingin menyelesaikan soal ini dalam bentuk tabel anuitas, itu bisa saja. Nah, teman-teman perhatikan caranya di sini, misalkan tahun. Nah, tahunnya di sini ada 4 tahun. Nah, jadi kita buat 4 periode. Oke, seperti ini teman-teman klik di sini, kemudian teman-teman pilih fill series. Oke, kemudian ada cash flow atau payment-nya, yaitu sebesar 2 juta. Kemudian teman-teman copy, tarik ke bawah seperti ini. Kemudian ada diskonto atau tingkat bunganya yaitu sebesar 7%. Kemudian teman-teman copy seperti ini. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah future value-nya. Nah, jadi ini penyelesaiannya hampir sama dengan yang nomor 1 yang sudah saya jelaskan. Jadi pada periode yang pertama di sini kita kosongkan, lanjut ke periode yang kedua. Jadi caranya teman-teman perhatikan di sini, teman-teman masukkan cash flow-nya pada periode yang pertama, kemudian dikali, buka kurung 1 ditambah. Nah, ditambah dengan tingkat bunganya atau diskontonya pada periode yang kedua. Oke, kemudian tutup kurung, ditambah. Kemudian ditambah dengan cash flow pada periode yang kedua sebesar 2 juta. Kemudian enter. Nah, hasilnya yaitu Rp4.140.000. Nah,
ini teman-teman jangan langsung tarik ke bawah seperti ini karena hasilnya akan sama. Jadi caranya teman-teman hitung untuk periode yang ketiga, caranya sama. Nah, teman-teman masukkan nilai pada future value pada periode yang kedua ini. Oke, kemudian dikali, buka kurung, 1 ditambah, kemudian ditambah dengan tingkat bunganya atau diskontonya yaitu sebesar 7% pada periode yang ketiga, kemudian tutup kurung, ditambah, kemudian ditambah dengan cash flow pada periode yang ketiga sebesar 2 juta. Kemudian teman-teman enter. Nah, ini teman-teman bisa langsung copy seperti ini. Oke, nah didapatkan hasilnya yaitu 8.879.886 sekian. Nah, jadi hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama dengan menggunakan fungsi anuitas maupun dengan menggunakan tabel anuitas. Nah, di sini saya akan membuatkan tabelnya agar terlihat rapi seperti ini. Kemudian teman-teman klik di sini, kemudian teman-teman pilih all borders. Oke, nah jadi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.